Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Ibu Maguna. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik selalu ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di perkuliahan hari ini. Perkenalkan, nama saya Banuati Okta selaku moderator dalam materi hari ini yang berjudul Kesastraan Melayu Klasik serta Jenis Sastra Klasik. Dan anggota saya yang pertama Anggi Aprilia dan yang kedua ada Safira Ayu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan dibacakan oleh pemateri pertama, yaitu Safira Ayu. Dipersilakan. Sastra Melayu Klasik. Sastra Melayu adalah sastra lama yang lahir pada masyarakat lama atau tradisional, yakni suatu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Sastra Melayu disebut juga dengan sastra Melayu Klasik, yang berarti sastra Melayu lama. Sastra Melayu lama adalah sastra yang terbentuk lisan atau sastra Melayu yang tercipta dari suatu ajaran atau ucapan. Sastra Melayu lama masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam pada abad ke-13. Kesusastraan Melayu kemudian masih dibagi berdasarkan cerita yang mendasarinya, yaitu sastra zaman peralihan Hindu-Buddha dan sastra zaman Islam. Bahasa yang digunakan dalam karya-karya sastra Melayu klasik memang belum menggunakan bahasa Indonesia, melainkan masih menggunakan bahasa daerah dan bahasa Melayu. Akan tetapi, sastra ini dapat dikatakan merupakan bagian dari sastra Indonesia, jika telah ditentukan batasan yang jelas mengenai bahasa yang digunakan dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Sejarah sastra Melayu klasik. Menurut Hollander, bahasa Melayu masuk ke Sumatera dan sekitarnya pada pertengahan abad ke-14, dibawa oleh orang Jawa Hindu. Oleh karena itulah bahasa Melayu ini juga disebut bahasa Jawa. Bentuk derivat kata Jawa untuk menunjuk berbagai hal yang menyangkut Nusantara, termasuk orang Melayu. Hollander membagi sastra Melayu menjadi dua periode, yaitu periode pertama sebagai periode sastra Melayu kuno mulai pada pertengahan abad ke-14 hingga kedatangan bangsa Barat, akhir abad ke-16. Periode kedua akhir abad ke-16 hingga sekarang. Braginski membatasi perkembangan sastra Melayu kuno mulai paro kedua abad ke-16 hingga paro pertama abad ke-19. Kebudayaan Melayu sebagaimana kebudayaan Jawa memperoleh pengaruh yang sangat kuat dari India, kira-kira semenjak abad ke-5 Masehi hingga abad ke-14 Masehi. Namun, pencapaian keduanya cenderung berbeda. Kebudayaan Jawa telah menoreh prestasi menonjol dalam bidang seni ukir seperti candi, patung, dan relief. Sedangkan pencapaian terbesar kebudayaan Melayu terletak di bidang kesusastraan. Ketika orang Melayu mulai mengenal agama Hindu dan Buddha yang berasal dari India, mereka turut mengadopsi bahasa dan aksara yang digunakan di dalam dua agama tersebut. Lantas mereka mengintegrasikannya dengan bahasa asli dan mulai menciptakan karya-karya tertulis berdasarkan kaidah-kaidah yang terserap. Tujuan mulainya tentu agar perasaan dan pikiran mereka yang tercerahkan dalam karya bahasa memiliki kemungkinan besar untuk kekal. Namun, keberadaan aksara, alat tulis, serta kemahiran menulis saja tidak cukup. Karya-karya sastra tertulis yang muncul pada masa integrasi Melayu dengan Hindu-Buddha sangat sulit ditemukan, karena hampir tidak ada satupun yang selamat, kecuali karya-karya yang dituliskan pada material yang tidak rentan dengan perubahan cuaca, seperti pada prasasti atau nisan. Bahkan menurut penulis, belum ditemukan karya sastra Melayu pada kedua artefak itu. Jadi, melenyapnya karya-karya sastra dari masa yang cukup jauh ini sanggup dikorelasikan dengan hakikat sastra, baik dalam bentuk maupun isinya. Pasti mengandung nilai-nilai tertentu yang dianut, diyakini dan diamalkan oleh masyarakat atau anggota masyarakat yang menciptakannya.
Karya-karya sastra pada masa pengaruh India tentu mengandung nilai-nilai keagamaan dan norma-norma fundamental Hindu-Buddha yang sangat lekat, sehingga ketika pengaruh Islam muncul, nilai-nilai tersebut mesti disisihkan dan digantikan oleh nilai-nilai Islam. Meski api sejarah milik Ahmad Mansur Suryanegara sedikit dikontroversial dengan data historik yang umum ditemukan, mengatakan bahwa Islam sudah memasuki Indonesia jauh sebelum Hindu-Buddha. Harus ditekankan pula bahwa Hindu-Buddha mempunyai watak elitis, yakni pendalaman pengetahuan tentang kedua agama tersebut hanya mampu dilakukan oleh kalangan tertentu. Misalnya kelas Brahmana atau biksu. Marwati, Jonet Pusponegoro, dan Nugroho Noto Susanto, Sejarah Nasional Indonesia, Balai Pustaka Pendidikan dan Kebudayaan. Karakter elitis ini membuat Islam yang tidak membedakan kasta egaliter pen, memberikan kesempatan bagi siapa saja yang ingin mendalaminya dan dapat diterima. Juga tersebar luas di kalangan orang Melayu. Dengan karakter egaliter pula, aksara Jawi yang diperkenalkan oleh kebudayaan Islam Arab Persia mendapatkan dukungan penuh ketika mendesak karya-karya dan aksara sebelumnya yang masih mengandung bentuk maupun nilai-nilai budaya yang elitis. Jenis sastra Melayu klasik. Berikut ini adalah jenis-jenis dari sastra Melayu klasik. Yang pertama ada fabel. Fabel adalah suatu cerita atau dongeng yang pelakunya binatang, yang berperilaku seperti manusia. Pada umumnya, fabel mempunyai tendensi didaksi. Fabel ini sangat terkenal di Indonesia. Di setiap daerah mempunyai pelaku-pelaku binatang yang berlainan. Contohnya seperti di Jawa dan di Melayu, dipusatkan pada pelanduk atau kancil, di Sunda ada kura-kura, dan di Toraja pada kera hantu. Kedua ada legenda. Legenda adalah cerita yang dikaitkan dengan kepercayaan suatu daerah tentang asal-muasal terjadinya sesuatu. Contohnya, Danau Gunung Tangkuban Perahu, terjadinya Danau Toba, dan terjadinya Danau Maninjau. Yang ketiga ada mite. Mite adalah cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi. Dianggap suci, banyak mengandung hal-hal yang ajaib, dan umumnya ditokohi oleh dewa. Mite berasal dari bahasa Yunani, yaitu mitos. Contohnya seperti si Kelambai dan si setan penanggalan. Yang keempat ada sage. Sage adalah cerita yang mengandung sejarah, tetapi juga tidak terlepas dari fantasi dan imajinasi agar lebih menarik. Contohnya Hang Tuah Joko Tingkir. Yang kelima ada hikayat. Hikayat adalah cerita yang sumbernya berasal dari kisah-kisah kehidupan raja atau dewa. Hikayat berasal dari bahasa Arab yang berarti cerita. Hikayat ini mirip dengan dongeng, penuh khayal. Isinya tentang kehidupan istana. Oleh karena itu dapat disebut dengan dongeng istana. Pelaku utama dalam hikayat adalah raja, permaisuri, putra raja yang gagah berani, serta putrinya yang cantik jelita. Ciri-ciri dari hikayat yaitu, yang pertama, isi ceritanya berkisar pada tokoh raja dan keluarganya. Yang kedua, bersifat pralogis, yaitu mempunyai logika tersendiri, yang menyebutkannya fantastis. Yang ketiga, mempergunakan banyak kata arkais atau klis, misalnya hatta, syah, dan sohibul. Yang keempat, nama pengarang biasanya tidak disebutkan atau anonim. Yang keenam, ada cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita yang di dalamnya mengandung unsur komedi atau humor. Cerita jenaka adalah cerita yang jenaka. Diterangkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai membangkitkan tawa, kocak, lucu, menggelikan. Contohnya seperti Pak Pandir, Pak Kadok, Lebay Malang, Pak Belalang, Si Luncai, dan Abu Nawas. Yang ketujuh ada gurindam. Gurindam ini dibawa oleh orang Hindu atau pengaruh sastra Hindu. Gurindam berasal dari bahasa Tamil atau India, yaitu kirindam.
yang berarti mula-mula asal perumpamaan. Gurindam adalah satu bentuk puisi Melayu lama yang terdiri dari 2 baris kalimat dengan irama akhir yang sama, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisikan semacam soal, masalah, atau perjanjian, dan baris kedua berisikan jawabannya atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Gurindam berisi nasihat, petuah, ajaran moral, kebaikan, dan budi pekerti. Kedelapan ada Karmina. Karmina atau dikenal dengan nama pantun kilat adalah pantun yang terdiri dari 2 baris. Baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua adalah isi. Memiliki pola sajak lurus, AA, biasanya digunakan untuk menyampaikan sindiran ataupun ungkapan secara langsung. Ciri-ciri dari Karmina yaitu yang pertama, terdiri dari 2 baris, kedua, bersajak AA, ketiga, terdiri dari 8-12 suku kata, keempat, baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua merupakan isi. Contoh dari Karmina yaitu yang pertama, dahulu ketan, sekarang ketupat. Dahulu jagoan, sekarang ustad. Contoh kedua, buah nangka bentuknya bulat. Sudah tua bangka, belum ingat akhirat. Kesembilan ada pantun. Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Pantun berasal dari kata patuntun dalam bahasa Minangkabau yang berarti petuntun. Dalam bahasa Jawa, misalnya dikenal sebagai parikan, dalam bahasa Sunda dikenal sebagai paparikan, dan dalam bahasa Batak dikenal sebagai umpasa. Selanjutnya yang ke-10 yaitu sloka. Sloka merupakan bentuk puisi Melayu klasik yang berisikan pepatah maupun perumpamaan yang mengandung sendau gurau, sindiran, bahkan ejekan. Biasanya ditulis 4 baris, memakai bentuk pantun atau syair. Kadang-kadang ditemukan juga sloka yang ditulis lebih dari 4 bait. Kata sloka diambil dari bahasa Sanskerta yaitu sloka. Contohnya, baik budi emak si randang, dagang lalu ditanakan, tiada berkayu rumah diteruntukan, anak pulang kelaparan, anak di pangku diletakkan. Yang ke-11 ada syair. Syair berasal dari Persia atau sekarang Iran dan telah dibawa masuk ke Nusantara bersama-sama dengan kedatangan Islam. Kata syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syu'ur yang berarti perasaan. Kata syu'ur berkembang menjadi kata syiru yang berarti puisi dalam pengertian umum. Syair dalam kesusastraan Melayu merujuk pada pengertian puisi secara umum. Akan tetapi, dalam perkembangannya, syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga syair didesain sesuai dengan keadaan dan situasi yang terjadi. Syair adalah puisi atau karangan dalam bentuk terkait yang mementingkan irama sajak. Yang terakhir yaitu talibun. Talibun adalah sejenis puisi lama seperti pantun karena mempunyai sampiran dan isi, tetapi lebih dari 4 baris, mulai dari 6 baris hingga 20 baris. Contohnya seperti berirama ABC, ABC, ABCD, ABCD, ABCDE, ABCDE, dan seterusnya. Baiklah teman-teman semua, kelompok kami memberi waktu kepada teman-teman sekalian untuk memahami kembali materi yang sudah kami kasih dan selanjutnya akan kami buka sesi diskusi bersama-sama. Kesimpulan, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sastra Melayu merupakan sastra lama yang berada di Nusantara. Sastra Melayu berkembang bersamaan dengan agama Islam pada abad ke-13. Sastra Melayu memiliki beberapa jenis seperti fabel, legenda, mite, dan lain-lain. Setiap jenisnya memiliki keunikan tersendiri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf apabila dari kelompok kami masih memiliki banyak kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.